Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kartika Novianti dengan NIM 0071. Perkenalkan, saya Zenia Isya Zahra dengan NIM 0078. Perkenalkan, saya Anin Ayu Rahmatika Putri dengan NIM 0082. Saya Zakia Udina Putri dengan NIM 0072. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maksud dan tujuan kami di sini adalah ingin mewawancarai salah satu pemilik usaha UMKM di bidang konveksi di Sukoharjo. Di sini kita sudah bersama Ibu Wati selaku pemilik usaha konveksi yang berada di Sukoharjo. Mulai. Sebelumnya selamat siang Ibu. Siang. Langsung saja nih Ibu nih. Sejak kapan Ibu menekuni usaha di bidang ini? Mulai berdirinya Ya, 5 Maret 2019. 5 Maret 2019. Oke, kalau omset yang dari awal sampai akhir ini kira-kira berapa nggih Bu untuk membuat usaha ini? Dulu waktu masih 12 karyawan ya Mbak ya, itu per hari kira-kira hasil bersih itu 500-700 dapat. Tapi kalau sekarang kan udah 50 karyawan ya Mbak ya, itu ya 1.300.000 dapat itu bersih. Itu sudah bersih semuanya ya Bu? Bersih, udah dipotong operasional, benang, segitu dapatnya. Terus kenapa Ibu memilih konveksi ini Bu untuk dijadikan usaha buat Ibu melanjutkan hidup ini? Karena dulu saya kerja di pabrik ya kan, menekunnya di bidang garment, pakaian. Jadi kalau untuk usaha ini saya punya skillnya kan Mbak, tapi kalau usaha memasak saya nggak bisa, makanya saya memilih untuk Menjahit. gitu. Oke, kira-kira hambatan apa yang Ibu Wati rasakan ketika membangun ini dari awal sampai sekarang? Terkadang dana juga sih Mbak, tapi kalau sekarang nggak lagi sih. Dulunya awalnya. Berarti sekarang udah lancar semua ya? Lancar Alhamdulillah. semuanya, alhamdulillah. Semua kan butuh proses kan Mbak. Kira-kira jumlah karyawan di sini itu berapa gitu Bu? 50 orang. 50 orang itu dari awal berdiri apa udah ada yang keluar masuk? Kalau awal berdiri itu selama beberapa bulan itu baru 12 orang. Terus setelah saya tambah mesin jadi 50 orang. Jadi Ibu merintisnya dari bawah kemudian langsung ke atas. Iya. Oke, Ibu bisa menceritakan sedikit tentang perjuangan di konveksi ini mungkin? Perjuangannya apa ya Mbak? Ya semua butuh proses sih Mbak. Kadang kalau dulu sebelum kerja sama buyer yang di Bandung ini, kerjaan kadang sepi gitu kan, ramenya cuma 6 bulan mau lebaran karena produksinya kan gamis gitu kan. Tapi kalau sekarang produksinya saya spot, jadi tiap hari ada terus, belum pernah sepi kalau sama kerja sama buyer yang di Bandung ini. Berarti ini cuma gamis aja apa baju atau jaket apa celana gitu? Kalau yang
hampir 2 tahun terakhir itu sport. Jadi ada jaket, ada celana sport. Olahraga gitu ya Bu? Iya, olahraga gitu. Terus untuk rencana ke depan buat usaha ini apa nih Bu? Ya rencana pengennya kan lebih berkembang lagi kan, Mbak. Pengen berkembang lagi, pengen tambah karyawan lagi gitu kan. Atau ada rencana ingin buka cabang baru lagi Bu? Insya Allah ada, nunggu dananya dulu, nabung pelan-pelan Mbak. Rencananya mau gimana Bu? Mau di sekitar sini? Iya. Nggak mau yang kayak ke Jakarta atau ibu kota baru Kalimantan? Ya. Oke, kira-kira modal awalnya berapa nggih Bu kalau boleh tahu? Kalau modal awal dulu waktu masih 12 karyawan saya cukup 40 juta. Tapi setelah saya tambah karyawan, tambah mesin sekitar 50 ya lebih dari 100 jutaan, Mbak. Berarti itu udah Gedung? ini. Oh enggak, kalau sama gedung ya lebih dari 200 juta pembangunannya. Ini yang modal usaha itu untuk mesin aja kan? Mesin kan bermacam Mbak, ada yang 3 juta, ada yang 27 juta. Kalau mesin lubang itu saya beli 23 juta. Itu modal awalnya diperoleh dari pas ibu pensiunan atau keluar kerja itu atau Ya nabung Mbak. Berarti udah punya modal. Ya modal sendiri gitu. Kalau ini tanahnya itu beli apa punya ibu sendiri? Dulu beli punya suami, tapi bukan warisan, tapi beli ini dulu. Oh, berarti tinggal membuat ini usaha ini. Iya, tinggal merenov sendiri, bangun gitu. Nah, kalau boleh tahu ibu ini lulusan sarjana atau SMA kerja terus memulai usaha? Enggak kuliah Mbak, saya cuma SMA. SMA tapi luar biasa lah ibu. Udah Biasa omsetnya. saja. Kalau suaminya juga Kalau suaminya sarjana. Lulusan apa kalau boleh tahu ibu? Suaminya. Sarjana ekonomi. Berarti ada sangkut pautnya juga. Bisnis nih. oke. Ini membuat usaha ini tuh ibu sama suaminya sendiri apa sama bantuan orang mungkin Atau kerja sama gitu. orang lain. Saya sendiri. Berarti pemikiran dari ibu sendiri. Terus dikembangkan gitu gitu. Kesulitan apa aja sih Bu selama bekerja di sini atau pernah COVID juga ya Bu ya, pandemi COVID, mau ke kerja atau bagaimana? Kalau waktu COVID itu agak sepi Mbak. Saya kira di mana-mana agak lumpuh kan. Untuk konveksi ekonomi lain-lainnya saya rasa waktu COVID itu agak susah cari makan. Demikian juga dengan saya. Saya waktu COVID itu ada kerjaan sih, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi sehari itu paling 100 piece baju gitu, tapi masih bisa berjalan terus gitu. Tapi untuk 100 piece itu untuk karyawan misal gaji tetap atau ibu kurangi atau gimana? Kalau gaji tetap harian Mbak. Waktu COVID itu saya masih 12 orang karyawan. Oke, ini kan baju ya Bu, kain itu kalau boleh tahu kainnya beli gimana? Produksi di mana? Produksi. Untuk kerjasama sama buyer yang ini dari Bandung ini, saya potongan udah dari sana. Sebenarnya kan disuruh potong sendiri ya, cutting sendiri sayanya, tapi kendala di tempat sayangnya belum ada. Oh, tempatnya belum ada. Untuk cutting itu pemotongan itu kita butuh lahan atau tempat yang besar. Jadi untuk saat ini saya belum ada gitu. Tapi rencana mau buat Ya rencana pasti ingin berkembang nggak, pengen punya tempat pemotongan sendiri itu pasti. Tapi perlahan-lahan. ini kan katanya mau diekspor di Bandung. Mm-mm. Itu
gimana Bu? Kayak pakai JNT apa mungkin Ya, produksi pengirimannya gitu? Kalau nggak urgent dari Bandung, saya pakai JNT. Kalau JNT itu 2-3 hari baru sampai kan Mbak. Tapi kalau urgent diminta dari Bandung, saya pakai bis Hiba Putra itu semalam sampai kalau bis itu. Untuk biayanya sendiri kalau JNT berapa Bu? Kalau JNT itu satu karungnya 135. Kalau bis cuma 120 karena kita naiknya di jalan. Kalau naik di loket hitungannya satu karung itu satu tempat duduk orang. Makanya naiknya di jalan lebih murah. Ini juga sekalian pengemasannya dari sini nggih Bu? Iya. Jadi di sana. Packingnya di sini. Oke, untuk karyawannya sendiri tuh setiap hari bekerja atau hari Minggu libur, tanggal merah libur ya? Untuk hari kerja 6 hari, Senin sampai Sabtu. Misalkan ada darurat urgent, misalkan mau kirim, dituntut dari Bandung ya, dari buyer. Bu Wati ini misalkan tanggal sekian harus kirim, deadline gitu kan. Ya minggu masuk ikutnya ke lemburan. Kalau lemburan itu berarti ada tambahan untuk gaji juga kan Bu? Atau Kalau lemburan itu ini per jam Mbak, per jam 8.000. Tapi kalau hari-hari seperti ini itu gaji sesuai skill masing-masing. Itu dimulai dari jam berapa nggih? Jam 8 sampai setengah 5. Setengah 5 sore. Iya. Kalau semisal ada yang belum selesai nih, terus dari sananya mau tambah lagi itu, mau lembur itu sore juga sampai malam apa hari Minggu? Gini Mbak, di tempat saya sistemnya target. Jadi misalkan penjahit itu sehari targetnya 100, ya 100 itu harus diselesaikan. kalau semisal ada yang nggak selesai gimana? Ya harus selesai. Kalau nggak selesai ya jangan pulang dulu. Tapi kan saya bikin target itu ya sesuai dengan kemampuan. Kalau jam segini sampai jam sekian itu berapa kan dihitung Mbak. Jahit misalkan jahit bagian hemming. Ya, bagian hemming itu saya kasih waktu. Pakai ini kan menit, berapa menit. Oh dikalikan sehari itu berapa, 7,5 jam. Itu ketemu target. Oke, itu untuk gajinya sendiri sudah dipotong sama makan siang mungkin atau makan siangnya di sini? Untuk makan siang saya nggak ada, tapi kalau tiap Jumat saya ada sedikit makan Jumat berkah. Berarti ini gajinya nggak ada kayak uang absen ataupun uang makan gitu? Nggak ada. Oke, rencana Ibu mau ngembangin ini. Apakah Ibu punya rencana juga untuk membangun apa kayak restoran mungkin atau toko-toko bangunan sembako gitu enggak? Sepertinya nggak tertarik di bidang lainnya deh Mbak. Berarti mau menekuni ini, tapi mau buka cabang gitu nggih? Ya, misalnya nanti saya buka cabang lagi ya tetap ke konveksi atau ke pakaian. Oke, jahit gitu. Kalau pemasukannya sendiri ini nanti dikemanain Ibu? Ya, untuk hasil ya. Hasil itu ya kan saya tiap ini tambah mesin terus Mbak. Jadi bukan untuk jajan enggak, ya untuk jajan, untuk makan, tapi sebagian saya pergunakan untuk tambah mesin. Oke, berarti gaji setiap karyawan tuh per hari gitu? Iya, kalau 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali, tapi hitungannya per hari Iya, gitu? per hari Kalau berapa gitu kan. semisal nih ada satu karyawan yang libur 1 hari itu juga gajinya dipotong 1 hari itu? Iya. Hitungannya kan 2 minggu itu ada 12 ya Mbak ya. 12 itu misalkan libur 2 kali ya berarti kita gajinya 10 hari dikalikan gaji per hari berapa. Bu, ini yang terakhir nih, motivasi Ibu buat memotivasi anak muda Untuk membangun usaha. Iya. Yang pasti pertama harus optimis dulu dan kedua harus bekerja keras, nggak boleh males-malesan. Kalau kita mau maju ya kita harus bekerja keras, ulet
Yang penting halal kita kerjakan, bekerja keras, pasti kita akan sukses. Nggak ada orang malas-malasan sukses itu nggak ada, Mbak. Iya bener. Betul, ya kan? Terus yang terakhir mungkin ini Mbak, berdoa, tak lupa itu kan? Oke. Berdoa dan berusaha, pasti kita akan berhasil. Kalau malas-malasan, saya rasa nggak akan berhasil. Jadi intinya kita harus berusaha Dan berdoa. Siap. Oke, cukup sekian untuk Ibu Wati. Terima kasih atas waktunya Ibu Wati. Ya, sami-sami. Semoga usahanya ini semakin lancar. Semakin sukses, semakin jaya, dan semoga untuk harapannya untuk membuka cabang baru terkabulkan ya Ibu. Amin, 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 amin. Makasih Mbak untuk doanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kewirausahaan kami. Jika ada kritik dan masukan, silahkan sampaikan kolom di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Annyeong.